Abuya Armin memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Hasan Armin, tapi kebanyakan orang memanggil beliau dengan sebutan Mama Armin. Abuya Armin dilahirkan pada tahun 1880 di Desa Koranji, Kecamatan Menes, yang kini masuk dalam tata wilayah pemerintahan Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Abuya Armin merupakan putra ketiga dari pasangan Kiai Haji Thohiri asal Kadujami dengan Hajjah Siti Sopiah yang berasal dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Dilihat dari garis keturunannya, Abuya Armin merupakan keponakan dari Syekh Asnawi Caringin. Kakak pertama beliau bernama Kiramani dan yang kedua bernama Ki Adam. Ketika berusia sekitar 15 tahun, ia ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, dan tinggal bersama ayah angkatnya yang bernama Kiai Haji Sidik yang bertempat tinggal di Kadujami Mene, Pandeglang. Abuya Armin menikah dengan Hajjah Siti Romlah dan mempunyai satu orang putri yang bernama Hajjah Siti Julaiha. Kemudian menikah lagi dengan Hajjah Siti Aisyah dan mempunyai 5 orang anak diantaranya Hajjah Siti Maryam, Haji Asep Damanhuri, Hajjah Siti Fatum, Hajjah Siti Sadiah, dan Haji Sihabuddin. Setelah Hajjah Siti Aisyah wafat, beliau menikah dengan Hajjah Siti Hamidah. Namun pernikahan yang terakhir ini tidak dikaruniai anak. Ketika berusia sekitar 20 tahun, Abuya Armin pergi ke Cikaum Barukbuk untuk mendapatkan pengajaran dan bimbingan Kiai Haji Ahmad. Setelah 5 tahun tinggal di sana, beliau kemudian memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Atas anjuran seorang ulama terkenal Pandeglang saat itu, Kiai Haji Abdul Halim, ia berziarah ke makam Syekh Madot yang ada di Parakan Telu Pandeglang. Lah tinggal di Mekah sekitar 28 tahun lamanya. Lah menjelajah berbagai kota besar di Timur Tengah. Beberapa negara Arab telah dikunjunginya, termasuk Turki. Di Mekah, ia berguru kepada Syekh Nawawi Tanara. Di bawah bimbingan Syekh Nawawi, ia memperdalam ilmu-ilmu agama. Setelah beberapa tahun di Mekah, atas restu dan doa Syekh Nawawi, ia berangkat ke Madinah. Menjelang keberangkatannya ke Madinah, Abuya Armin konon dinasihati Syekh Nawawi untuk berziarah ke M'Ala sebelum melancong bepergian. Ketika ia tirakat selama seminggu di M'Ala, pada hari terakhir jam 3 dini hari, ia bertemu dengan segerombolan semut yang besarnya seukuran ibu jari, yang membawa pisau dan mengelilingi tubuh Abuya Armin. Hampir saja beliau pergi dari tempat itu, tapi tak lama kemudian adzan subuh pun tiba dan segerombolan semut-semut itu pun pergi dengan sendirinya. Kemudian ia bergegas pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sebelum memasuki masjid, ia bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut berkulit putih, memiliki tangan dengan kulit yang sangat halus dan kemudian menjabat tangan Abuya Armin dan merangkulnya sambil berkata, "Insya Allah tujuan kamu berhasil untuk berangkat ke Madinah dan Palestina." Kemudian orang tersebut menghilang entah kemana. Diceritakan bahwa orang tersebut jelmaan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Pagi esok harinya Abuya Armin pun langsung pergi ke kota Madinah. Karena ketiadaan kendaraan bermotor, perjalanan Mekah ke Madinah ditempuhnya dengan berjalan kaki selama 41 hari. Selama di perjalanan beliau bertemu dengan perampok YG minta uang YG sedang dipegang olehnya. Abuya Armin kemudian memberikan semua uangnya kepada si perampok yang kemudian mengembalikan sebagiannya kepada Abuya Armin. Kemudian perampok itu pergi dan beliau pun kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika lelah, ia beristirahat sebentar untuk menghilangkan lelah. Akhirnya, alhamdulillah ia sampai ke Madinah. Sesampainya di sana ia membayangkan bahwa dirinya telah melakukan perjalanan seperti perjalanan Rasulullah ketika Mi'raj. Hanya saja ketika itu Rasulullah menggunakan buruk, sementara Abuya Armin hanya berjalan biasa. Ketika itu Madinah dilanda konflik antara bangsa Arab Kut-Kut dengan masyarakat Madinah. Seorang mufti Madinah mengumumkan pada jamaah Jumat tentang, siapa yang berani melawan gerakan Arab Kut-Kut yang berada di Gunung Uhud. Mereka menganggap orang-orang yang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW sebagai kaum musyrik. Dengan spontan Abuya Armin pun mengacungkan tangan sambil berkata, "Ya saya." Lalu mufti Madinah bertanya, "Ya siapa kamu?" Dan Abuya Armin pun menjawab dengan santainya, "Ya saya Kiai Haji Muhammad Hasan Armin dari Jawa." Lah ditanya lagi, "Ya apakah kamu mempunyai istri dan anak?" Jela menjawab, "Ya tidak." Ketika itu ia berbohong karena sebenarnya ia sudah mempunyai istri dan satu orang putri. Jika ia berterus terang, ia tidak akan diperbolehkan untuk ikut melawan Arab Kut-Kut tersebut. Ketika itu hanya beliau saja yang berani untuk melawan atas izin dan pertolongan Allah. Bangsa Kut-Kut pun dapat dikalahkan dan tidak ada satu orang pun dalam pasukan Madinah yang meninggal ketika berperang. Bangsa Arab Kut-Kut pergi dan meninggalkan Gunung Uhud, dan pasukan pun kembali ke kota Madinah. Setelah itu kota Madinah menjadi aman dari serangan bangsa lain. Konon katanya, peperangan ini terjadi sekitar tahun 1920-an.
Abuya Armin menetap di kota Madinah sekitar 5 tahun lamanya. Kemudian ia berangkat ke Palestina dan menetap di sana sekitar 6 tahun lamanya. Selama tinggal di Mekah, ia juga berguru kedua ulama Mekah tokoh tarekat Qadiriyah yang terkenal, Umar bin Hamdan dan Ali Nahari. Ketika ia tinggal di Baghdad, ia juga mendapatkan ijazah tarekat dari dua ulama Baghdad terkenal yaitu Abd Al-Karim dan Al-Baqi Al-Baghdadi. Selain kepada para ulama tersebut, Abuya Armin juga belajar kepada beberapa ulama di Mekah yang berasal dari Banten, seperti Kiai Haji Arsyad bin As'ad yang dikenal dengan nama Kiai Haji Arsyad Jasir, Kiai Haji Ahmad Marzuk salah seorang aktivis Geger Cilegon, dan Kiai Haji Asar Lengkong. Selama berada dan menetap di tanah Arab, Abuya Armin bukan hanya mengaji atau belajar, akan tetapi beliau juga mencari pengalaman dan ke makam-makam para nabi dan rasul yang ada di sana. Ketika mengunjungi tempat-tempat yang penting yang ada di sana, ia menemukan begitu banyak rintangan. Ia sempat ditangkap oleh orang Yahudi yang mau menghukumnya. Diceritakan bahwa ketika menaiki kereta api tanpa membeli karcis, ia ditangkap dan kemudian dipenjara selama 1 minggu. Setelah itu ia keluar dan pergi ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah sekian lama menimba ilmu di tanah Arab, akhirnya Abuya Armin pun kembali pulang ke kampung halamannya di Kampung Cibuntu, Desa Skong, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Masa pendudukan Jepang dan menjelang kemerdekaan, ia dipanggil oleh Soekarno sebagai Imam Banten. Konon ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang melatih orang-orang Indonesia. Kemudian merekrut tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Bung Hatta, Husni Tamrin, dan Cokro-Minoto. Abuya Armin adalah satu-satunya ulama yang juga turut direkrut. Karena kekesalan Soekarno terhadap perlakuan Jepang terhadap bangsa Indonesia, Soekarno bertanya kepada Abuya Armin, "Wahai Imam Banten, bagaimana caranya agar Jepang keluar dari Indonesia?" Dengan bekal pengalaman melawan bangsa Arab Kut-Kut di tanah Arab, beliau menyarankan strategi tertentu untuk melawan Jepang. Konon atas sarannya itu, kemudian Soekarno menyusun langkah-langkah agar Jepang hengkang dari Indonesia. Setelah Jepang pergi, datanglah Belanda kembali menjajah Indonesia. Ketika itu Soekarno berpikir bagaimana caranya Belanda hengkang dari Indonesia tanpa mengalami peperangan. Soekarno kembali berbicara kepada Abuya Armin dan mengajukan pertanyaan, apakah Imam Banten ini sanggup atau tidak mengeluarkan Belanda dari Indonesia tanpa senjata? Abuya Armin menjawab, "Insya Allah." Kemudian konon katanya setelah itu ia puasa berturut-turut siang malam selama 1 bulan lamanya. Hanya air putih yang ia konsumsi saat berbuka puasa. Kemudian setelah puasa beliau selesai, konon Belanda pun pergi dari Indonesia dengan sendirinya tanpa menggunakan senjata. Karena jasanya ini, Abuya Armin diberi piagam penghargaan oleh Soekarno. Setelah itu ia kerap kali dipanggil ke istana di Jakarta. Diceritakan ketika Abuya Armin masih hidup banyak sekali yang ingin menyerang beliau, akan tetapi setiap orang yang ingin menyerang ke rumah beliau mereka tidak melihat rumah, akan tetapi yang mereka lihat lautan. Maka yang tadinya ingin berbuat jahat, mengurungkan niatnya. Diceritakan bahwa ketika Abuya Armin sedang mengaji di masjid tiba-tiba kompeni Belanda datang untuk menangkapnya. Tetapi dengan santainya beliau menemui mereka. Setelah selesai mengaji beliau berdiri sambil mencopot jubahnya dan menggantungnya di tembok. Lalu keluar dari masjid tanpa terlihat oleh kompeni Belanda hingga tiba di rumahnya. Setibanya di rumah, ia beristirahat sejenak untuk menghilangkan lelah, dan kompeni Belanda pun masih menunggu beliau keluar dari masjid. Setelah lama ditunggu, La tidak keluar juga. Kemudian seseorang memberitahu kepada kompeni itu bahwa Abuya Armin sedang ada di rumah. Dengan cepatnya kompeni Belanda pun langsung mengepung rumahnya. Ketika Abuya Armin keluar dari rumah berjalan menuju masjid untuk melanjutkan pengajian, tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Karena lama menunggu, kompeni Belanda pun putus asa karena kelelahan menunggu dan kemudian memutuskan untuk kembali ke markas mereka. Diceritakan bahwa ketika itu sebelum listrik masuk desa Cibuntu, untuk penerangan di pesantren Cibuntu digunakan mesin pembangkit listrik tenaga diesel. Pada suatu hari, mesin generator kehabisan bensin. Beberapa orang santri diminta untuk mencari bensin sampai ketemu. Walhasil bensin pun tidak juga mereka temukan. Kemudian ia meminta seorang santri untuk mengambil air dalam dirigen dan menuangkannya ke tangki bensin generator tersebut. Santri tersebut menyahut, "Kiai, kalau air dimasukkan ke dalam mesin, mesinnya akan rusak." Abuya Armin dengan tegas mengatakan, Tidak, ya sudah tuangkan saja sekarang." Santri tersebut akhirnya mengikuti perintah dari beliau. Atas izin Allah tak lama kemudian diesel pun menyala hingga acara selesai bahkan sampai esok hari.
Kelebihan Abuya Armin yang lain yang direkam oleh Van Bruynesen saat melakukan observasi lapangan ke pesantrennya di Cibuntu adalah bahwa beliau diyakini memiliki kekuatan ajaib. Allah mampu melihat apa yang belum terjadi. Orang yang telah mendapatkan doa darinya, dipercaya akan memiliki karir yang cepat atau kekayaan yang datang secara tiba-tiba. Tidak sedikit tamu yang mendatanginya tidak memiliki tujuan penting khusus. Mereka meyakini sekedar menemuinya saja akan mendatangkan keberkahan. Seseorang yang ingin mendapatkan berkah dari Buya Armin, biasanya dating pada Kamis sore hari dan kemudian ikut menginap di pesantrennya. Kalau bernasib mujur, akan bertemu dengan Buya Armin. Kalaupun tidak setelah sholat subuh, Buya Armin biasanya memberikan pengajaran tentang makna zikir tarekat Qadiriyah kepada semua jamaah, yang kemudian mendapatkan ijazah cetak. Sebagian besar pengunjung juga membawa botol air atau bahkan jerigen, yang diletakkan di depan mihrab masjid, berharap mendapatkan berkah kiai. Harisma dan popularitas Buya Armin sedemikian kuat nampaknya tidak bisa dilepaskan dari keyakinan umum masyarakat bahwa Buya Armin diyakini sebagai seorang wali yang sempurna, yang selama beberapa tahun tidak pernah tidur dan makan. Setelah selesai berkeliling di Jazirah Arab, ia kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan kepengurusan sebuah pesantren, warisan dari orang tuanya. Di pesantren inilah selain mengajar para santri yang jumlahnya mencapai 40 orang, ia juga mengajarkan ilmu hikmah kepada mereka dan kepada para tamu yang datang kepadanya. Semasa ia hidup, banyak pejabat-pejabat tinggi yang datang kepadanya untuk meminta sarannya. Diceritakan bahwa Gubernur Jakarta tahun 1970-an, Ali Sadikin, mendatangi pesantren Cibuntu dan berkonsultasi untuk mendapatkan saran tentang bagaimana Ali Sadikin dapat membangun kota Jakarta. Konon katanya Ali Sadikin mengikuti saran dari Abuya Armin. Alhamdulillah Ali Sadikin pun berhasil membangun kota Jakarta. Bagaimana popularitas Buya Armin dalam pengajaran ilmu hikmah direkam dengan baik oleh Martin van Bruynesen yang kebetulan pernah melakukan penelitian di pesantren beliau tahun 1984. Setiap hari sejumlah besar pengunjung, kebanyakan berasal dari Jawa Barat, menunggu berjam-jam untuk dapat diterima oleh sang kiai yang mendengarkan singkat, membacakan sebuah doa atau memberi mereka sebuah jimat. Peninggalan-peninggalan beliau yang masih ada sampai sekarang yaitu masjid dengan menaranya, majelis ta'lim, ilmu tarikat, dan ilmu hikmahnya. Namun setelah kematiannya kegiatan belajar dan mengajar di pesantrennya terhenti karena ketiadaannya penerus. Para santrinya setelah itu berpindah ke pesantren lain. Akan tetapi majelis ta'lim, ilmu tarikat dan ilmu hikmah masih tetap dijalankan terutama oleh anak cucu Abuya Armin. Abuya Armin wafat pada malam Rabu pukul 3 menjelang subuh tahun 1988 ketika berusia 108 tahun. Lokasi makam Abu Armin terletak di belakang Masjid Cibuntu tidak jauh dari tempat kediamannya. Makamnya berdampingan dengan makam istrinya, Hajjah Aisyah dan salah satu anaknya, Haji Sihabuddin. Sepeninggal Abuya pengunjung pengajian dan santri semakin berkurang karena generasi penerusnya telah mengelola pesantren di tempat lain yang cukup jauh. Salah satunya bahkan berada di Metro, Lampung. Belakangan cucu Abuya kemudian mendirikan pesantren tak jauh dari lingkungan masjid tersebut. Keunikan yang masih menyisakan kejayaan masa lalu dari Masjid Al-Hasaniyah adalah terdapat dua ruang khusus yang berada di sayap kiri masjid yang diberi nama Hajjah Siti Aisyah istri pertama dan di sayap kanan masjid diberi nama Hajjah Siti Hamidah istri kedua. Keunikan lain masjid adalah sama seperti masjid kuno lainnya di Banten yang memiliki dinding sekat berpintu di dalam masjid serta dua buah ruang mihrab sebagai tempat pengimaman dengan ornamennya yang lebih bernafas Timur Tengah. Keunikan lainnya juga terdapat sebuah menara masjid berlantai 4 menjulang tinggi di sisi barat masjid sebelah kanan. Yaitu menara bertingkat setinggi sekitar 15-an meter dengan bentuk segi 8 yang menyerupai menara Masjid Agung Banten Lama. Menara yang dihiasi ragam bentuk dan pagar besi estetis yang relatifnya lebih variatif tersebut bisa dinaiki dengan menggunakan tangga yang terdapat di dalam ruang menara.